Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Alia Putri dengan NPM 2014151023 dari kelas Kehutanan A Angkatan 2020 dengan mata kuliah Praktikum Hidrologi. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal bertemakan aliran sungai suspensi dengan judul Studi Awal Penentuan Sumber Sedimen Daerah Aliran Sungai Cisadane Hulu dengan Radionuklida Alam yang ditulis oleh Barokah Alianto, Nita Suhartini, dan Bungkus Pratikno dari Jurnal Ilmiah Aplikasi Isotop dan Radiasi bervolume 11 nomor 1 Juni 2015. Halaman 39 sampai 49 dengan ISSN 19070322. Selanjutnya ke materi, yaitu bab pertama pendahuluan. Keberadaan dan fenomena beban sedimen dalam aliran sungai merupakan proses alam yang merupakan bagian dari siklus adanya pelapukan biokimia dan material tererosi dari kawasan daerah aliran sungai. Pengelolaan daerah aliran sungai merupakan kegiatan memperbaiki, memelihara, dan melindungi kondisi daerah aliran sungai agar dapat menghasilkan barang dan jasa yang berupa kontinuitas pemanfaatan sumber daya lahan maupun air yang terkandung di dalamnya. Intervensi manusia dalam pemanfaatan sumber daya yang tidak berwawasan lingkungan membuat makin banyak daerah aliran sungai yang rusak karena terjadinya erosi dan hilang atau kekurangannya kemampuan untuk menyerap air. Terjadinya erosi yang dipercepat ini akan berdampak pada lahan seperti menurunnya kesuburan, menurunnya daya serap air, dan berkurangnya daya tampung badan sungai, waduk untuk mengalirkan air, dan naiknya biaya pengelolaan air. Titik pengamatan sedimen suspensi semakin ke arah hilir. Jadi, semakin banyak pula sumber potensial yang turut mengkontribusi. Teknologi sidik jari sedimen juga digunakan untuk memahami dinamika sedimen dalam river basin melalui karakteristik dan sifat-sifat sedimen yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber sedimen. Untuk mengidentifikasi sumber sedimen suspensi, berapakah yang berasal dari lahan pertanian dan riverbed erosi, dan untuk menentukan kontribusi sedimen berdasarkan karakteristik butiran sedimen halus pada sedimen suspensi. Radionuklida alam yang bersifat konservatif tidak mengalami degradasi seperti halnya zat-zat organik maupun proses alterasi kimia lain selama transportasinya dari daerah yang tererosi sampai di suatu titik pengamatan di lapangan, di mana sedimen suspensi diambil diharapkan dapat diestimasi besaran kontribusi dari masing-masing sumber sedimen potensial. Untuk itu, dilakukan sampling dan pengukuran aktivitas radionuklida alam yang ada pada sumber-sumber sedimen potensial, serta sedimen suspensi di outlet daerah aliran sungai Cisadane Hulu. Bab kedua yaitu metodologi. Daerah penelitian meliputi daerah aliran sungai Cisadane Hulu yang terdiri dari sub daerah aliran sungai Cisadane Hulu dan sub daerah aliran sungai Cianten. Kondisi kawasan lahan berlereng dengan curah hujan tahunan melebihi 3.000 mm. Dengan pengumpulan data seperti tabel berikut, yaitu kebun campuran di sub daerah aliran sungai Cianten berjumlah 32 sampel. Ladang di sub das Cianten jumlah sampelnya 31. Kebun campuran di sub daerah aliran sungai Cisadane Hulu 20. Ladang di subdas Cisadane Hulu 61, lapisan subsoil di subdas Cianten 5, dan lapisan subsoil di subdas Cisadane Hulu 13, terakhir sedimen suspensi di Desa Tamilung. Dan berikut merupakan gambar dari titik lokasi pengambilan sampel pada daerah sungai Cisadane Hulu. Dan yang titik merah ini
merupakan lokasi pengambilan sedimen suspensi. Sampel sedimen suspensi. Sampel sedimen suspensi diambil menggunakan gayung ditampung dalam ember dengan volume kurang lebih 25 liter ke dalam ember, ditambah 2-3 gram tawas dan diaduk. Setelah pengadukan dibiarkan mengendap kurang lebih 30 menit dan sedimen yang mengendap dipisahkan dari air dan ditampung di wadah. Pengambilan sampel sedimen demikian diulang berkali-kali sampai jumlah keseluruhan sampel sedimen suspensi diperkirakan cukup untuk diukur dengan alat multi-channel analyzer MCA di laboratorium. Sampel sedimen suspensi selama kurang lebih 10 jam dari pagi sampai sore, setelah pada malam hari sebelumnya turun hujan. Di laboratorium, sampel tanah permukaan dan sedimen suspensi dikeringkan. Sampel tersebut ditutup rapat dan disimpan selama kurang lebih sebulan sebelum pengukuran kandungan Pb 210 total dengan Pb 210 supercoated dan CS 137 dengan MCA. Bab ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Hasil pengukuran sumber sedimen potensial dan sedimen suspensi. Hasil pengukuran dinyatakan secara statistik dalam bentuk nilai rata-rata dan standar error of the mean. Perbedaan nilai yang terjadi karena besaran erosi yang berbeda dari keduanya. Bila dibandingkan dengan lahan olahan atau ladang, bila terjadi hujan lebat menjadikan lahan yang terolah tersebut mudah terjadi erosi percik dan larut terbawa dalam aliran permukaan. Erosi percik dimulai dari lapisan yang paling atas. Persamaan matematik untuk estimasi kontribusi sumber sedimen. Untuk menghitung kontribusi dari masing-masing sumber sedimen potensial di dalam daerah aliran Sungai Cisadane Hulu yang terdiri dari kebun campuran, ladang, dan lapisan subsoil, digunakan model yang diperkenalkan oleh Mukudan, yaitu Multivariate Mixing Model. Estimasi perhitungan kontribusi sumber sedimen. Proses perhitungan sedimen dari daerah hulu ke hilir adalah proses yang berulang berkali-kali dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Sedimen suspensi pada tributari sungai merupakan hasil campuran dari beberapa sumber sedimen dari sub daerah aliran sungai sampai sub daerah aliran sungai hulu. Faktor pengaruh tersebut diantaranya adalah intensitas hujan yang menyebabkan adanya variasi aliran permukaan, dan nilai persentase ditentukan dengan menentukan toleransi kesalahan 10% terhadap aktivitas komponen radionuklida terukur pada sedimen suspensi. Secara umum, dengan mempertimbangkan ketiga sumber sedimen di atas, dapat dikatakan bahwa sedimen suspensi di Tambilung sebagian besar berasal dari lapisan subsoil, diikuti dari ladang, dan kontributor kecil berasal dari kebun campuran. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Aktivitas Pb 210 supported yang berasal dari batuan atau tanah dalam sub daerah aliran Sungai Cianten lebih besar dibandingkan batuan atau tanah dari sub daerah aliran Sungai Cisadane Hulu. Nah, penentuan kontribusi sedimen suspensi daerah aliran Sungai Cisadane Hulu ditentukan melalui analisis statistik grafik persen frekuensi, proporsi kontribusi dengan perhitungan geometrik mean volume. Dan yang terakhir, kontribusi sedimen suspensi dari sub sampai sub daerah Sungai Cisadane Hulu diestimasikan masing-masing untuk kebun campuran dan tanah olah atau ladang di sub daerah Sungai Cianten, kebun campuran, tanah olah atau ladang di sub daerah aliran Sungai Cisadane Hulu serta lapisan subsoil. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.